Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru bagi kita. Bagi saudara yang hari ini sedang dalam pergumulan, mari saya ajak kita semua untuk terus berharap kepada Tuhan, sebab Dialah tempat perlindungan, sumber kekuatan dan penolong di dalam kesesakan. Sebelum kita lanjutkan untuk sharing firman Tuhan, mari bersama kita bernyanyi, Kau Kekuatanku. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan dari hari ke hari kami senantiasa boleh semakin berharap kepadamu dalam segala apapun kondisi yang kami hadapi dalam hidup ini. Ya Tuhan, sebentar kami mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dalam melalui sharing firman yang boleh kami dengar, iman kami boleh semakin bertumbuh dan semangat kami boleh semakin bertambah di dalam Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Yesus, Kaulah Sang Pembelaku. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup akan selalu ada orang-orang yang mungkin salah paham dengan kita atau tidak menyukai kita, di mana mereka mengkritik, menghakimi, bergosip tentang kita, atau bahkan bisa saja sampai menyerang kita. Di dalam situasi demikian, apakah yang selama ini telah kita lakukan? Apakah kita menjadi marah atau tersinggung, lantas ingin segera melakukan pembalasan terhadap mereka? Apalagi jika kita berada pada posisi yang benar dan sama sekali tidak melakukan sesuatu yang salah, seperti yang mereka tuduhkan, fitnahkan, ataupun gosipkan tentang kita. Nah, melalui sharing hari ini, saya mau berkata kepada kita semua, jangan berlaku hal demikian pada mereka. Atau bagi kita yang selama ini sempat berlaku demikian, maka bertobatlah dan berhenti, stop untuk berlaku demikian ke depan nanti. Sebab saya punya kabar baik bagi kita semua, bahwa ada seorang pribadi, yaitu Yesus Tuhan, Sang Pembela kita. Sekalipun di saat kita mampu untuk membela diri, namun percayakanlah seluruhnya kepada Tuhan.
sebab hanya Dialah yang mampu melakukan jauh lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan. Hari ini saya mau ajak sobat semua untuk belajar dari Raja Daud dalam Mazmur 35 ayat 1-28 yang nanti teman-teman bisa baca di rumah secara lengkap. Di situ berisi tentang doa Daud yang meminta pertolongan kepada Tuhan atas serangan musuh-musuhnya. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, "Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku." Semua kita tentu sudah tahu dan pernah mendengar bahwa Daud adalah seorang raja Israel yang namanya begitu harum dan sangat terkenal. Daud dikenal sebagai seorang raja yang pemberani dan gagah perkasa di medan pertempuran. Bahkan sebelum menjadi raja pun Alkitab mencatat bahwa Daud sudah membunuh musuh-musuhnya sampai berlaksa-laksa dan berhasil membinasakan seorang raksasa yang bernama Goliat. Namun, di balik kebesaran dan kehebatan Daud, Daud juga ternyata menghadapi orang-orang yang menghina, bahkan mensyukuri kemalangan ataupun penderitaan yang dihadapi olehnya. Tidak semuanya ternyata senang kepada Daud. Bahkan dari kalangan orang Israel sendiri pun ada juga yang membenci Daud. Mereka diibaratkan seperti musuh di dalam selimut. Alkitab menjelaskan ketika Absalom berhasil mengkudeta ayahnya Daud, pada saat itu Daud terpaksa menyingkir dari Yerusalem karena ancaman anaknya itu. Lalu di dalam pelariannya itu Daud melintasi Bahurim yang dihuni oleh sebagian kerabat Saul. Shimei bin Gera adalah salah satunya. 2 Samuel 16 ayat 5-8 dikatakan, sambil mendekati raja, Shimei itu terus-menerus mengutuk dan melempari Daud beserta semua pegawainya dengan batu. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom." Siapapun yang mendengar ini tentu dengan jelas bisa memahami bahwa pernyataan ini menyiratkan sebuah penghinaan, sindiran, bahkan perasaan syukur atas musibah yang dialami oleh Daud. Dan lebih menyakitkannya lagi, di saat Shimei menyebut Daud sebagai seorang penumpah darah dan orang Dursila. Sebuah penghinaan yang sangat luar biasa menyakitkan hati Daud dan menyulut emosi seorang pahlawan Daud yang kala itu sudah berniat untuk membunuh Shimei, namun dicegah dengan tegas oleh Daud. Disinilah kita perlu belajar banyak dari seorang Daud. Di balik kebesaran, kehebatan, kemampuan, serta potensi yang dimilikinya, ternyata Daud adalah seorang yang menjadikan Tuhan sebagai pembelanya. Daud pada saat itu bisa saja untuk memerintahkan anak buahnya membunuh Shimei, atau Daud bisa saja menghunus pedangnya dan memotong lidah Shimei untuk membungkam mulutnya yang tidak bertanggung jawab itu. Namun, Daud tidak melakukan hal itu. Poin pertama dari sharing hari ini, serahkanlah pembelaanmu sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun di saat kamu mampu untuk melakukan pembelaan. Dalam 2 Samuel 16 ayat 12, Daud berkata, "Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini." Di dalam tekanan emosi yang terdalam, Daud mencetuskan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Ia senantiasa berdoa kepada Tuhan agar kutuk yang disampaikan Shimei kepadanya itu diubah Tuhan menjadi berkat. Kala itu Daud sadar dengan benar bahwa di hadapan Tuhan ia tidak ada apa-apanya, dan di luar Tuhan ia sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan ia tidak mampu dan tidak sanggup. Dan serangan dari musuh-musuhnya ini mempertajam dan mengasah keyakinannya bahwa Tuhanlah sandaran satu-satunya dan hanya Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Itulah sebabnya Daud tidak melakukan balasan ataupun perlawanan. Ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sang pembelanya. Dan pada cerita selanjutnya, saudara tahu apa yang terjadi pada Shimei? Tatkala Daud kembali ke Yerusalem untuk menduduki tahtanya oleh karena Absalom mati dalam peperangan, menghadapi tentara-tentara Daud, Shimei lalu datang sujud di hadapan Daud dan berkata, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu pada waktu tuanku keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa." Shimei meminta maaf dan memohon ampun kepada Daud. Shimei menyadari kesalahannya dan dengan penuh malu serta penyesalan memohon ampunan daripada Daud. Daud tetap memaafkannya, namun hukuman lebih besar malah menimpa Shimei pada zaman Raja Salomo. Shimei menerima hukuman mati karena ia melanggar titah raja dan tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya. Poin kedua,
Pembelaan Tuhan nyata di saat kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat Daud dihina dan dikutuki, Daud tidak larut dalam emosi yang negatif. Namun ia memilih untuk bersikap yang benar. Dia berdoa dan bersandar hanya kepada Tuhan. Ia yakin Tuhan mampu untuk membela perkaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah pembela yang penuh dengan belas kasih. Karena selama menjalani pelayanannya di dunia ini, Yesus juga telah mengalami pencobaan, penolakan, bahkan dilecehkan. Yesus tidak hanya mewakili kita secara teori saja, namun ia mewakili kita dalam pengalamannya pula. Yesus mengalami kehidupan yang kita alami, namun ia melakukannya dengan tanpa berkompromi dengan kejahatan maupun dosa. Ia berhasil melawan godaan dan menjadi imam agung kita karena ia telah menggenapi hukum Allah dengan sempurna. Apabila seorang pengacara hanya dapat membela kasus kita berdasarkan bukti-bukti eksternal serta kesaksian orang lain saja, tidaklah demikian dengan pembela surgawi kita yang mampu mengetahui seluk-beluk hati kita dan memperjuangkan kasus kita berdasarkan apa yang ia ketahui. Lukas 5 ayat 22 mencatat, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang akan kamu pikirkan dalam hatimu? Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu bertanya seperti itu dalam hatimu? Ia mengenal seluk-beluk sistem hukum Allah. Ia telah memuaskan syarat keadilan sehingga pembelaannya kuat dan benar. Posisi kita sebagai kebenaran Kristus sepenuhnya aman, karena ialah yang telah melunasi posisi kita melalui darahnya. Tuhan kita itu baik. Jadi kalau sekarang kita berada dalam kondisi yang terjepit, kanan kiri depan belakang menekan dan menusuk, lalu kita berkata, tamatlah sekarang hidupku. Ternyata tidaklah demikian saudara. Sebab Allah kita punya banyak jalan. Maka dari itu kita harus benar-benar bergantung kepadanya dan bukan bergantung kepada manusia. Allah yang dikisahkan oleh Abraham, Musa dan tokoh-tokoh luar biasa lainnya dalam Alkitab adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah hari-hari ini. Sebab itu janganlah kita ragu sedikit pun. Ia tidak mungkin tidak membela kita. Ia senantiasa menjadi tempat pertolongan di saat kita susah dan juga menjadi tempat perlindungan di saat kita menghadapi bahaya. Namun, jangan kita salah mengartikan kebaikan Tuhan ini. Sebab Tuhan juga bisa murka terhadap orang yang tidak mau bertobat dari segala dosanya. Dia tidak melepaskan orang yang bersalah dari hukuman. Namun jika kita mau bertobat, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mau mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Disinilah terletak bukti kemurahan Tuhan. Poin ketiga dari sharing hari ini adalah, asalkan hidup kita benar, Yesus pasti membela kita. Tapi kalau kita sendiri salah, tidak usah manusia, Tuhanlah yang akan menghukum kita. Tapi karena kita mau belajar hidup suci, tak bercacat dan tak bercela, Allah pasti melindungi dan menjaga kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Kembali ke judul sharing kita hari ini, Yesus kaulah sang pembelaku. Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, serahkanlah pembelaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun kita mampu untuk melakukan pembelaan. Poin kedua, pembelaan Tuhan itu nyata di saat kita menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan poin yang ketiga, asalkan hidup kita benar, Yesus pasti membela kita. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 11-13 yang berkata, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu Yesus Kaulah Pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh.
memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dalam melalui sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu tadi, kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, bahwa dalam apapun kondisi kami, Tuhan akan selalu membela kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada jalan yang buntu bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk setiap saudara, kerabat maupun teman kami yang hari dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penyembuhan dan pemulihan kepada setiap mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.